Hidayah untuk memeluk agama Islam merupakan kehendak mutlak Allah Ta'ala. Allah berhak menyesatkan dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Seperti kisah Alison, wanita berkebangsaan Inggris yang ateis, akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam di usianya yang telah menginjak 47 tahun. Dengan melalui lika-liku kehidupan beragama, sejak kecil, Alison selalu tinggal berpindah-pindah karena ayahnya bekerja di sebuah industri minyak yang sering berpindah tempat. Sejak kecil, Alison tidak mendapatkan pendidikan agama di rumah. Beribadah pun hanya sekali ketika perayaan hari besar saja. Alison menempuh pendidikan menengah di Skotlandia, dan pelajaran agama menjadi pilihan wajib yang harus diambil. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka tidak menyukainya karena sebagian besar dari mereka adalah sekuler dan tidak menganggap agama sebagai sesuatu yang penting. Menginjak usia muda, kehidupan Alison penuh gejolak. Kala itu, ia hanya mengukur kebenaran sebatas apa yang bisa dirasakan dengan indera saja. Pada saat itu, Alison bekerja di sebuah rumah sakit. Manajemen merekrut penganut Kristen evangelis. Situasi ini menyebabkan dia semakin menjauhi agama. Dia selalu bertanya-tanya, mengapa manajemen justru merekrut orang-orang agamis? Bukankah agama tidak bisa dikaitkan dengan pekerjaan? Dan banyak lagi pertanyaan yang membuatnya gelisah seputar kehidupan, yang ternyata banyak melibatkan nilai dan sikap keagamaan. Hingga suatu waktu, dia membuat surat wasiat yang meminta agar ketika dia meninggal, maka dikuburkan di pemakaman non-agama. Namun, setiap pergi bekerja, rekan sekantornya selalu berkhutbah tentang isi kitab suci untuk mereka yang ateis. Kegiatan ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Hal ini semakin memotivasi dirinya untuk mengetahui ajaran agama. Suatu ketika, Alison membeli banyak buku, termasuk Al-Quran. Semua dibaca dan hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan. Alison membawa semua buku-buku itu dan hanya membolak-balikkannya dengan cepat. Tapi ada yang menarik ketika dia membaca Al-Quran. Yang paling menarik menurutnya adalah surah An-Nisa yang membicarakan tentang perempuan. Agama tidak biasa membicarakan perempuan. Dan perlahan Alison mulai meyakini kebenaran Al-Quran. Tapi dia masih berusaha untuk menolaknya. Semakin dia membaca ayat Al-Quran, akalnya semakin menerima berbagai pengetahuan di dalamnya. Dirinya merasa tercerahkan. Al-Quran baginya ibarat sinar di tengah kegelapan hidup. Sejak itu, dia tidak lagi memaksakan diri untuk menolak kebenaran agama. Alison ingat, dengan putus asa, berusaha untuk tidak mempercayai apa yang sedang dibacanya. Dia mencoba terus menolak kebenaran yang dibacanya sambil berpikir, saya tidak akan pernah membaca ini lagi, tapi saya tidak dapat menahan diri. Itu adalah hal yang sangat kuat, katanya. Jadi, setelah membaca beberapa surah, dia merasa ada ayat yang sulit dipahami sehingga terjemahannya harus diverifikasi. Kemudian, Alison pergi untuk menemui seorang imam di masjid. Dan imam masjid tersebut mengatakan kepada Alison bahwa kitab yang dia baca bukan hanya terjemahan yang indah, tetapi juga akurat. Ketika itu, Alison masih membantah bahwa dirinya ingin masuk Islam. Ia hanya ingin menambah pengetahuannya saja. Beberapa hari kemudian, Alison datang untuk bekerja. Kemudian dia menghampiri rekan kerjanya yang muslim. Dia adalah seorang dokter. Teman itu berpikir Alison akan menceritakan kepadanya sesuatu yang mengerikan tentang seorang pasien atau sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tetapi, saat menceritakan soal Islam, rekannya pun terkejut. Dia kemudian membimbing saya perlahan. Saya tidak merasa dipaksa. Sangat banyak keputusan yang ingin saya buat. Jelas dia menceritakan perjalanan hidupnya memeluk Islam. Suatu saat, teman yang berprofesi dokter itu berpikir mungkin Alison harus menjadi seorang Kristen, karena itu lebih tradisional. Tapi dia tahu itu tidak benar. Setelah beberapa pekan bersamanya, Alison memutuskan untuk bersyahadat. Dia melakukan sepenuhnya secara sukarela. Alison hanya merasakan ketenangan dan kebenaran di dalam Islam. Wallahu a'lam.